Bayangkan, kalian sedang menginap di sebuah hotel selama beberapa hari. Air dari keran mulai terasa aneh. Tekanannya semakin lemah. Kemudian seorang petugas hotel naik ke atap untuk memeriksa tangki air. Dan di dalam salah satu tangki, ditemukan jasad seorang perempuan muda yang sudah dicari selama hampir 3 minggu. Namanya Elisa Lam, usianya baru 21 tahun. Yang membuat kasus ini semakin mengerikan adalah sebuah rekaman kamera lift. Dalam rekaman tersebut, Elisa terlihat sendirian. Dia menekan beberapa tombol, keluar masuk lift, melihat ke koridor, menggerakkan tangan dengan cara yang sulit dipahami. Dan beberapa saat kemudian, Elisa menghilang. Tidak ada seorang pun yang terlihat bersamanya. Tidak ada suara pertengkaran, tidak ada pelaku yang terlihat. Lalu bagaimana seorang perempuan muda bisa berakhir di dalam tangki air di atap hotel? Dan apakah benar kematiannya masih menjadi misteri? Inilah kisah Elisa Lam. Sebelum membahas misterinya, kita perlu mengenal siapa sebenarnya Elisa Lam. Elisa Lam lahir pada 30 April 1991 di Vancouver, British Columbia, Kanada. Ia merupakan seorang perempuan keturunan Tionghoa Kanada dan tumbuh di lingkungan keluarga yang kemudian menjalani bisnis restoran di Burnaby, British Columbia. Elisa juga pernah bersekolah di University Hill Secondary School dan kemudian menempuh pendidikan di University of British Columbia. Bagi orang-orang yang mengenalnya, Elisa bukan sekedar nama yang kemudian muncul dalam berita kriminal. Ia adalah seorang anak muda yang sedang menjalani kehidupannya. Pada awal tahun 2013, Elisa melakukan perjalanan seorang diri ke California. Ia menggunakan transportasi umum dan berencana melakukan perjalanan di wilayah California sebelum akhirnya menuju Santa Cruz. Pada 26 Januari 2013, Elisa tiba di Los Angeles dan menginap di sebuah hotel yang memiliki sejarah sangat panjang dan kelam. Namanya Cecil Hotel. Cecil Hotel berada di kawasan downtown Los Angeles. Hotel ini dibangun pada tahun 1920-an dan awalnya dirancang sebagai hotel yang cukup megah. Namun seiring waktu, kawasan di sekitarnya berubah. Hotel tersebut kemudian dikenal karena berbagai kejadian kematian, bunuh diri, kejahatan, dan keberadaan sejumlah tokoh kriminal yang pernah tinggal atau berhubungan dengan hotel tersebut. Karena sejarahnya yang kelam, Cecil kemudian mendapatkan reputasi sebagai salah satu hotel paling menyeramkan di Los Angeles. Tetapi penting untuk dipahami, reputasi hotel bukanlah bukti bahwa kematian Elisa berkaitan dengan sesuatu yang supranatural. Ketika Elisa datang ke sana pada Januari 2013, dia kemungkinan hanya melihatnya sebagai tempat menginap selama perjalanannya. Pada awalnya, Elisa bahkan tinggal di kamar bersama beberapa orang lain. Namun kemudian terjadi perubahan. Menurut laporan yang muncul setelah kasusnya, Elisa dipindahkan ke kamar pribadi setelah muncul keluhan mengenai perilakunya. Dan beberapa hari kemudian, terjadilah malam terakhir Elisa hidup. Tanggal 31 Januari 2013, Elisa terakhir kali terlihat berada di Cecil Hotel. Salah satu bukti terkenal dari malam tersebut adalah rekaman kamera pengawas di dalam lift. Video ini kemudian dirilis oleh kepolisian untuk membantu mencari Elisa. Rekamannya berdurasi sekitar 4 menit, dan disinilah misteri mulai berkembang. Dalam video tersebut, Elisa masuk ke dalam lift. Ia menekan beberapa tombol, namun pintu lift tidak langsung menutup. Elisa kemudian berada di dekat pintu. Ia melihat keluar, kemudian kembali masuk. Ia terlihat mengintip ke koridor. Sesekali tubuhnya bergerak dengan cara yang tidak biasa. Tangannya bergerak ke arah tertentu. Ia kemudian keluar dari lift dan berdiri di luar. Beberapa saat kemudian, ia kembali masuk. Pintu lift akhirnya tertutup. Dan setelah itu, Elisa tidak pernah terlihat hidup lagi. Video tersebut kemudian menyebar ke internet dan menjadi salah satu rekaman CCTV paling terkenal dalam sejarah true crime modern. Banyak orang mencoba memperbesar gambar, menganalisis gerakannya, menghitung waktu, mencari seseorang yang mungkin bersembunyi di luar kamera. Bahkan, ada yang menganggap video tersebut sebagai bukti bahwa Elisa sedang dikejar seseorang. Namun ada satu hal penting. Tidak ada orang lain yang terlihat mengejar Elisa dalam rekaman tersebut. Polisi juga tidak menemukan bukti
yang menunjukkan adanya orang lain bersama Elisa dalam video itu. Setelah Elisa tidak bisa dihubungi, keluarganya mulai khawatir. Elisa sebelumnya rutin berkomunikasi dengan keluarganya. Ketika komunikasi tersebut terputus, keluarga akhirnya melaporkan dirinya hilang. Kepolisian Los Angeles kemudian melakukan pencarian. Foto Elisa disebarkan kepada publik. Pihak berwenang juga memeriksa hotel dan menggunakan berbagai metode pencarian. Bahkan area atap hotel sempat diperiksa, namun Elisa tidak ditemukan. Hari demi hari berlalu. Sementara itu, internet mulai dipenuhi berbagai dugaan. Apakah Elisa diculik? Apakah ada seseorang yang membunuhnya? Apakah ia melompat dari gedung? Atau apakah sesuatu yang jauh lebih aneh telah terjadi? Tidak ada yang tahu. Sampai akhirnya, keluhan para tamu hotel tentang air menjadi petunjuk yang tidak sengaja membuka seluruh misteri. Tanggal 19 Februari 2013, sejumlah tamu Cecil Hotel mulai mengeluhkan masalah pada air. Tekanan air rendah. Keluhan tersebut membuat seseorang pekerja hotel melakukan pemeriksaan terhadap tangki air di atap. Dan ketika tangki diperiksa, ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Di dalam salah satu tangki air terdapat tubuh Elisa Lam. Ia telah hilang selama sekitar 3 minggu. Tubuhnya ditemukan dalam salah satu tangki air besar di atap hotel. Berita tersebut langsung menggemparkan publik. Bagaimana Elisa bisa sampai ke sana? Bagaimana ia dapat mencapai atap? Bagaimana ia bisa masuk ke dalam tangki? Dan yang paling penting, apakah ada seseorang yang memasukkannya? Pada tahap awal penyelidikan, polisi memang belum langsung menyimpulkan penyebab kematian. Kemungkinan tindakan kriminal, namun masih diperiksa. Lokasi penemuan jasad membuat kasus tersebut terlihat sangat mencurigakan, tetapi jawaban akhirnya datang beberapa bulan kemudian. Setelah penyelidikan dan pemeriksaan medis dilakukan, Los Angeles County Coroner akhirnya menentukan penyebab kematian Elisa. Kesimpulannya adalah accidental drowning atau tenggelam karena kecelakaan. Tidak ditemukan tanda trauma fisik yang menunjukkan adanya kekerasan. Pemeriksaan toksikologi juga tidak menemukan zat yang dianggap menjadi penyebab kematiannya. Namun, laporan koroner mencatat kondisi bipolar disorder sebagai kondisi signifikan yang berkaitan dengan kematiannya. Jadi, secara resmi, kematian Elisa bukan dinyatakan sebagai pembunuhan, bukan bunuh diri, melainkan kecelakaan. Dan disinilah muncul pertanyaan besar. Kalau memang kecelakaan, bagaimana Elisa bisa sampai ke dalam tangki air? Inilah bagian yang membuat kasus Elisa Lam begitu terkenal. Menurut laporan saat itu, akses menuju atap tidak sepenuhnya terbuka untuk umum. Ada pintu yang terkunci dan hanya dapat diakses oleh pegawai. Pintu tersebut juga memiliki sistem alarm. Selain itu, terdapat akses melalui tangga darurat. Lalu bagaimana Elisa bisa sampai ke area tersebut? Salah satu kemungkinan adalah Elisa menggunakan akses tangga darurat. Namun banyak detail mengenai pergerakannya pada malam itu tidak pernah dapat dipastikan secara lengkap. Dan ketika kasus ini dibicarakan di internet, muncullah berbagai teori. Teori pertama, dibunuh seseorang. Ini merupakan salah satu teori yang paling banyak dibicarakan. Banyak orang merasa mustahil Elisa bisa masuk ke tangki air seorang diri. Namun tidak ditemukannya tanda trauma atau bukti kuat keterlibatan orang lain membuat teori pembunuhan tidak didukung oleh kesimpulan resmi. Sampai sekarang tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa seseorang membunuh Elisa. Teori kedua, ada seseorang di dalam lift. Sebagian orang memperlihatkan gerakan Elisa dalam video dan berpendapat bahwa ia sedang bersembunyi dari seseorang. Namun tidak ada orang lain yang terlihat dalam rekaman tersebut. Gerakannya memang aneh, tetapi gerakan aneh tidak otomatis berarti seseorang sedang mengejar. Teori ketiga, gangguan psikologis. Ini adalah salah satu penjelasan yang lebih sesuai dengan kesimpulan resmi. Laporan koroner mencatat bipolar disorder sebagai kondisi signifikan. Beberapa laporan juga menyebut obat-obatan yang diresepkan untuk kondisi tersebut ditemukan dalam kadar yang tidak konsisten atau rendah. Namun kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa melihat beberapa menit rekaman CCTV lalu memastikan kondisi mental seseorang. Apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran Elisa malam itu, hanya dia yang tahu.
Teori keempat, supranatural. Karena Cecil Hotel memiliki sejarah yang sangat kelam, teori supranatural juga berkembang. Ada yang mengaitkannya dengan hantu, ada yang menghubungkannya dengan legenda hotel. Bahkan ada yang menganggap rekaman lift tersebut sebagai bukti kejadian paranormal. Tetapi sampai sekarang, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa kematian Elisa disebabkan oleh sesuatu yang supranatural. Walaupun penyebab kematian Elisa secara resmi telah ditetapkan sebagai kecelakaan, kasus ini tetap menyisakan pertanyaan. Mengapa Elisa berada di atap? Mengapa ia masuk ke area tangki air? Bagaimana tepatnya ia masuk ke dalam tangki? Apa yang terjadi dalam beberapa menit setelah rekaman lift berakhir? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak semuanya memiliki jawaban yang dapat diverifikasi. Dan inilah yang membuat kasus Elisa Lam terus dibicarakan selama bertahun-tahun. Internet kemudian menciptakan banyak teori, sebagian berdasarkan fakta, sebagian berdasarkan interpretasi, dan sebagian lainnya berkembang menjadi legenda urban. Kasus Elisa Lam bukan hanya tentang sebuah video lift yang menyeramkan, bukan juga sekedar cerita tentang hotel yang memiliki sejarah kelam. Di balik semua misteri itu, ada seorang perempuan berusia 21 tahun yang sedang melakukan perjalanan. Seseorang yang memiliki keluarga, memiliki rencana, memiliki masa depan. Namun perjalanan tersebut berakhir tragis di sebuah hotel di Los Angeles. Secara resmi, Elisa Lam meninggal karena tenggelam secara tidak sengaja. Tetapi bagaimana tepatnya ia sampai berada di dalam tangki air tetap menjadi bagian paling membingungkan dari kasus ini. Dan mungkin itulah alasan mengapa lebih dari 1 dekade kemudian nama Elisa Lam masih terus dibicarakan. Bukan karena kita harus percaya pada teori paling menyeramkan, tetapi karena terkadang sebuah kasus bisa memiliki jawaban resmi, namun tetap meninggalkan pertanyaan yang sulit dilupakan. Inilah kisah Elisa Lam.